Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Wa qala Allah aydan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Al-mukarramun, para ulama, hari ini hadir 3 generasi. Generasi almarhum Allah yarham Habib Usman, generasi kedua generasi kami, dan generasi ketiga generasi di bawah kami. Al-Mukarram Kiai Hasan Mukarram generasi pertama, Kiai Haji Thahir generasi pertama, saya Pak Nukman generasi kedua, Pak Faruk, dan Pak Nukman yang hadir sekarang ini banyak dari generasi ketiga. Cibabat, Kiai Baban generasi ketiga, Kiai Nurul Iman, Khairuddin Ali, Kiai Khairuddin Ali generasi ketiga, Cijaura generasi ketiga, dan beberapa pesantren-pesantren lain generasi ketiga. Yang terhormat Bapak mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Kiai Haji Nu'man Abdul Hakim, baik ayahnya maupun pamannya adalah sohib dari almarhum ayahanda kami. Almarhum sering bercerita bagaimana suka duka ke Cigonewah yang waktu itu harus naik delman. Naik delman, jalan tanah, dan bawa obor. Sedemikian rupa jalinan silaturahmi ketika itu. Kemudian juga hadir pada kesempatan ini Bapak Agung Murdifi, putra almarhum Bapak Haji Agus Muhyiddin, Ketua DPRD Jawa Barat. Punten Kang Agung ngadeg supados aruningaeun. Allahumma shalli. Jadi kalau pesantren-pesantren bapak-bapak ada persoalan listrik, beliau ini sekarang general manajernya PLN se-Jawa Barat. Jadi kepala dinas PLN se-Jawa Barat yang kantornya di Asia Afrika. Alhamdulillah hari ini bisa hadir ya. Kemudian juga sesepuh kami Bapak Insinyur Haji Bubung Burhana dari keluarga besar almarhum Bapak Ali Sadikin ya. Hari ini merupakan hal yang pertama, ayahanda kami yang ke-41 Habib Usman, kemudian ibunda kami Hajah Siti Salamah, istri pertama Habib Usman yang ke-73, almarhumah ibunda kami Hajah Siti Aisyah yang ke-26, almarhum Said Syekh Abdullah Al-Kaf yang ke-45, almarhumah Hajah Syarifah Fatimah yang ke-16, almarhumah Hajah Syarifah Maimunah kakak kami yang ke-16, almarhum Haji Muhammad Bahsin yang ke-11, almarhumah Syarifah Sa'diyah yang ke-16, almarhum Habib Abdullah Zaki Al-Kaf yang ke-10, almarhum Habib Syarif Ahmad Al-Idrus yang ke-4, dan yang terakhir almarhumah Hajah Syarifah Rogayah. Tidak terasa 41 tahun yang lalu orang tua kami, guru kita semua berpulang ke rahmatullah untuk bisa mengungkapkan relung-relung dari sisi kehidupan almarhum 41 kali itu bukan mudah. Setiap hal saya mencoba untuk mengangkat satu sisi kehidupan dari almarhum, bagaimana almarhum mencintai Al-Quran,
catatan terakhir Pak Kiai Nu'man, hari Rabu tanggal 14 Maret almarhum menghatamkan yang ke 12.386 kali selama hidupnya. Jadi kalau bulan Ramadan almarhum itu 60 kali ya. Pagi siang waktu mengantar saya ke Jogja, sampai di stasiun Jogja itu baru 26 juz mat dengan heula musola. Ketika itu Masya Allah musola stasiun itu sangat kecil, kumuh dan sebagainya. Setelah itu baru lapar, hayang dahar, tidak makan sama sekali. Nah, bagaimana perhatian beliau kepada anak yatim dan sebagainya. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana almarhum sangat komit, sangat concern, sangat istiqomah dalam menjalankan prinsip barokah. Pergaulan dengan orang yang soleh insya Allah akan lebih banyak bersentuhan, bahasa orang sekarang lebih banyak beririsan dengan yang namanya barokah. Kemudian pendidikan, waktu zaman almarhum Pak Cece Hidayat Padmadinata almarhum dan juga Pak Mansur Bib tuang rama jasana ngaislamkeun menak-menak Bandung, itu sempat saya rekam. Oleh karena itu menak-menak Bandung waktu itu hampir sebagian besar putra-putrinya disekolahkan di Asalam. Alasan almarhum sederhana, kahiji sekolah di Asalam mah nu ngarintisna, nu ngadirikeunana, anu nyumbangna jelma-jelma nu ari ikhlas. Anu kadua guru-guruna ari ikhlas, anu katilu pelajaran agama 40%, anu kaopat diajarkan akhlak-akhlak Islam. Tahun 60 Asalam itu diketawakan sama orang-orang Bandung. Asalam mah kampungan, naon sakola kudu aya cium tangan. Tahun 60 masih diketawakan. Sekarang hampir semua, malah bacaan yang disusun oleh almarhum tatkala masuk sekolah, sekarang ini sudah menjadi bacaan hampir di semua sekolah. Padahal almarhum menyusun sendiri dan minta bantuan salah seorang guru, juga dai perempuan, Ibu Hajah Siti Sa'diyah, sehingga hasbunallah dilakukan dengan cara yang sederhana yang disesuaikan dengan usia anak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Anak-anak sambil berjalan, cukupkanlah kami wahai Allah Rabbi, dan seterusnya. Dan itu diterapkan pertama sekali. Dan yang terakhir, kata almarhum, pergaulan sangat menentukan dekat atau jauhnya barokah. Dan ada di catatan terakhir almarhum, yang aku khawatirkan sepeninggalku, jangan sampai umat Islam kehilangan dua hal, dan tanda-tandanya sudah mulai muncul. Itu di catatan akhir. Yang pertama, akan mulai hilang keikhlasan dari sanubari kaum muslimin. Dan yang kedua, kaum muslimin akan semakin jauh dari barokah. Itu ditulis oleh almarhum. Almarhum mengatakan, walau harta sedikit, kalau barokah cukup dan nikmat. Barokah selamat dari bahaya maut. Barokah akan menemukan solusi yang tidak disangka-sangka. Barokah memberikan ketenangan jiwa. Barokah didoakan oleh orang yang lain. Kesadaran barokah akan mendatangkan kesadaran hati untuk berbuat ibadah. Barokah mendatangkan sehat lahir dan batin. Barokah panjang usia taat kepada Allah. Barokah tutur kata manis dan wajah penuh senyum. Barokah jiwa tenang, aman dan tentram. Barokah tidak mudah marah. Barokah indah dipandang dan menyenangkan. Dan masih banyak lagi barokah-barokah yang almarhum tulis tentang barokah. Nanti akan saya jelaskan apa saja kelakuan-kelakuan almarhum yang menurut almarhum itu kunci barokah. Nah,
Kata yang barokah, kata almarhum, merupakan kata yang diinginkan oleh semua hamba Allah yang beriman. Sangat diinginkan, sangat diharapkan. Tetapi kenapa barokah tidak datang? Almarhum menuliskan, kalau assalamualaikum warahmatullah, dua kata salam dan rahmat, Allah bagikan secara gratis tanpa pandang bulu kepada semua orang. Tapi kalau barokah, tulisan almarhum, harus diperjuangkan. Karena barokah sudah ada intervensi manusia. Beliau menulis, al-barakatu tuzidukum fi ta'atillah. Barokah bisa menambah kepada dirimu untuk lebih taat kepada Allah. Ya. Dalam Al-Quran, kurang lebih kita jumpai 31 kata barokah yang berada di 31 ayat yang tersebar di 24 surat dengan derivasi yang macam-macam. Ada barokna, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna. Barokna menggunakan dalam surat Al-Isra, surat Al-Anbiya, surat Al-A'raf, surat As-Saffat, ada barokatun, ada mubarakatun, ada mubarak. Ya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakkata mubarakan. Ya. Itu semua mengatakan barok. Oleh karena itu saya jadikan sebuah buku agar hidup selalu berkah, karena almarhum menyampaikan 9 yang harus kita upayakan untuk berkah. Yang pertama, bagaimana rumah yang berkah, ada 9 indikatornya. Bagaimana makanan yang berkah. Yang ketiga, bagaimana keturunan yang berkah. Yang keempat, bagaimana pekerjaan yang berkah. Yang kelima, bagaimana rezeki yang berkah. Yang keenam, bagaimana badan atau tubuh yang berkah. Yang ketujuh, bagaimana waktu yang berkah. Dan kedelapan, bagaimana ilmu yang berkah. Dan yang kesembilan, bagaimana usia yang berkah. Di sini misalnya satu indikator dari rumah yang berkah, kalau orang-orang lebih mengejar rumah yang 3M, 3M itu 3 miliar, tapi almarhum menyebutkan rumah yang barokah itu tetap 3M. Marhamah, mutmainnah, mubarakah. 3M, sama-sama 3M-nya. Marhamah yang di dalamnya terbangun sifat kasih sayang, mubarakah yang senantiasa mendatangkan barokah, dan ujungnya mutmainnah, ada ketentraman jiwa. Itu satu indikator dari rumah yang berkah. Ada 8 yang lainnya. Rumah kalau ingin berkah, dibiasakanlah di luar sholat berjamaah di masjid, sholat berjamaah di rumah. Rumah yang setiap hari dibacakan Al-Quran walaupun hanya 1 ayat, insya Allah rumah itu berkah. Itu diantara yang almarhum sampaikan, ya. Nah, selanjutnya saya mungkin ingin menyampaikan beberapa hal yang diinikan oleh almarhum. Saya suatu hari dipanggil, maneh hayang teu mandi berkah. Contoh Rasulullah, abus suku kenca. Sok usahakeun lamun boga baksing gede supaya China kajamin tetap suci mencucikan. Oleh karena itu bak almarhum itu besar, ya. Sok tihandap heula suku 2 gayung, tuur kahandap 2 gayung, tina bujal kahandap 2 gayung, awak 2 gayung kakarek sirah. Insya Allah salilana moal nepikeun ka boga penyakit jangar. Ya. Itu cara mandi saja, mandi yang berkah. Ya. Jadi dari bawah, nah kemudian masuk, kemudian makan yang berkah. Almarhum di rumah di sini menghadap kiblat, ruang kerjanya juga menghadap kiblat, kemudian di SD juga ruangannya menghadap kiblat. Ada 5 kantor almarhum, walaupun dari sisi ruangan tidak pantas menghadap kiblat, tapi almarhum paksakan menghadap kiblat. Makan menghadap kiblat, pakai tangan kanan. Waktu itu almarhum oleh beberapa menak-menak Sunda agar
Bib, kenapa kalau sudah makan kok harus dijilat? Almarhum jelaskan, Allah tidak menentukan mana makanan yang di dalamnya mengandung nilai berkah. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi sebelum yang lain-lain yang sekarang kan banyak tuh, ya, saudara-saudara kita, wah seperti yang paling islami, orang-orang tua kita sejak dulu. Kemudian yang berikutnya, meja kantor tadi sudah saya siapkan. Almarhum supaya hatinya tenang, hatinya berkah, dari tahun 57 sampai 85, selama 28 tahun istiqomah setiap pagi mengusap kepala anak yatim. Dari tahun 57 sampai tahun 85 ditulis. Malah kurang lebih ada 22 langkah perhatian almarhum kepada anak yatim yang pernah saya sampaikan pada haul, kalau tidak salah, haul yang ke-37 atau haul yang ke-38. Nah, kemudian nikah. Almarhum ngotot. Waktu itu ada di Jalan Windu, almarhum diundang untuk khutbah nikah. Karena ruangan menghadap ke timur, otomatis si pengantin menghadap ke timur. Kata almarhum, "Manya pengantin ngabujuran Ka'bah." Rubah. Rame dengan WO, tos weh pami kitu memang nyanggakeun abdi mah teu tanggal waler. Almarhum mau pulang, tidak mau melanjutkan khutbah nikah, akhirnya dituruti, ya. 2 kali almarhum ngotot kalau ada yang menikah, kalau tidak di masjid, kalau di masjid pasti menghadap kiblatnya. Karunya kanun kawina umurna, umur pernikahanana moal lila. Jadi Masya Allah, ya. Dan almarhum ngotot. Sekarang kan sudah mulai musim pernikahan, anak perempuannya dipisahkan. Setelah ijab kabul baru dihadirkan. Kata almarhum, dak rukun nikah teh kudu aya panganten lalaki, kudu aya panganten awewe. Si panganten awewe teh kudu ngadengikeun langsung naon nu diucapkeun ku calon salakina. Nah, itu almarhum, ya. Kemudian doa kalau ada yang minta air dan sebagainya, almarhum langsung rubah posisi. Jadi kalau misalnya langsung almarhum sambil mendoakan air menghadap kiblat. Kalau almarhum mendoa pasti menghadap kiblat. Kemudian buku, hampir semua kitab almarhum di halaman depannya selalu ditulis sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Ada di perpustakaan, saya tanya, bah kunaon supaya ibu buku berkah. Tulis sholawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina, dan seterusnya. Buku, baju, ya. Saya sempat ditegur, ada yang ngasih baju, simpen heula, ke 1/4 jam erek adzan lohor, gancang pakai kumaneh, supaya baju eta berkah, pakai heula jang sholat, pakai heula jang ibadah. Jadi sarung atau apapun ya. Nah, kemudian tidur, ya. Almarhum ke anak-anaknya, bersihan suku, kumbah suku, sok wudu, sok sholat sunat, sok ulah poho, nyangigirna kakatuhu. Oleh karena itu putra-putra almarhum sampai sekarang tidurnya pasti ke sebelah kanan. Ternyata kata dokter, tidur ke sebelah kanan itu bagus untuk jantung, ya. Secara kesehatan bagus lah itu. Kemudian uang dan rizki, uang, kalau dapat uang atau rizki, ulah waka dipake heula euy. Kaluarkeun sedekahna supaya eta sesa duit nu di dahar teh supaya barokah. Jadi lamun aya nu mere 100.000 kaluarkeun 5.000. Lamun maneh teu berat kaluarkeun 10.000, ngan 10%. Masih keneh gede 80.000. Tah eta nu 80.000 insyaallah berkah. Lantaran dina duit maneh aya hak nu sejen. Itu yang namanya berkah. Kemudian anak kecil, ya. Almarhum termasuk putranya Profesor Dr. Kahdar, putranya Dr. Bib, Emut, Abdi Tuang Rama, pun anak tes sadayana ditahnik, dijilat lidahnya. Kalau enggak dikasih kurma supaya anak barokah. Sekarang tradisi ini sudah sangat jarang.
Kemudian tadi baca Quran. Makanya waktu akan meninggal, 2 hari akan meninggal, barudak titipnya 3. Ulah telat sholat, baca Quran saban poe sok sanajan ngan saayat. Kade hidup da saindung sabapa ulah nebikeun ka parasea. Hanya 3. Baca Quran walaupun hanya 1 ayat. Ternyata dalam penjelasan tentang barokah, insya Allah rumah yang dibacakan Al-Quran walaupun hanya 1 ayat, ketika itu langsung datang malaikat rahmat. Itu penjelasan almarhum. Kemudian nama anak. Almarhum memberi nama anak itu dari hitungan hijriyah. Kalau tanggal 1 kalau tanggal misalnya 1 Rabiul Awal dari alif. Kalau tanggal 2 Rabiul Awal dari ba. Kalau tanggal 3 dari ta, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau laki-laki paksakan awalnya ada Muhammad atau Ahmad. Lamun hayang dipanggil tiheula engke di alam mahsyar. Itu rahasia almarhum. Kemudian mengandung, kepada ibu-ibu jamaah salam yang mengandung, yang kandungannya sudah 8-9 bulan, istrinya dipanggil, punten nyuhunkeun bantosannya ka tuang raka, minta ke suaminya tiap malam baca alam nasroh 3 kali kandungannya oleh bapaknya, kemudian baca ya latif 129 supaya nalika lahir teh berkah. Itu dipraktekkan oleh almarhum. Mengandung, kemudian makan obat. Saya waktu itu datang dari dokter, makan obat sambil berdiri, moal cager sia. Kasopanan pisan, diuk yang hareup ka kiblat. Insya Allah, da obat mangan saukur wasilah dan nyagerkeun pangeran, cek pangeran teh, ieu jelema teh hayang cager tapi gaya bari nangtung bari mulak cangkeng, moal cager. Nah, itu almarhum. Nah, kemudian ziarah. Almarhum sampai meninggal setiap hari Jumat pagi pasti ziarah ke makam ibu dan bapaknya di Soekarno-Hatta, terus sampai meninggal. Kemudian cium tangan, tradisi cium tangan, ya. Pokoknya mah lamun aya jelema nu leuwih kolot ti urang cium tangan. Hormat, berkah. Oleh karena itu, kepada Ki Ahmad Fauzi, lebih muda dari almarhum, Abah selalu bilang, Ki Fauzi, izinkan saya cium tangan kepada Anda, kepada antum, anggap saya cium tangan kepada Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari. Karena Ki Fauzi nyantri di Tebu Ireng. Nah, dan beberapa amalan-amalannya yang berkaitan dengan berkah, kulantaran kitu, ya, doa nu disusun ku Kangjeng Nabi lain supaya ngeunah, supaya seneng, supaya loba, tapi supaya berkah. Allahumma barik lana fima rozak. Itu doa makan. Kok kenapa doanya Allahumma barik lana barokah? Jadi di dalam barokah terkandung beberapa nilai-nilai yang itu menunjukkan dinamis. Yang lucunya, saya baca dari beberapa kitab-kitab yang lainnya, hanya almarhum yang menulis, insya Allah barokah itu akan mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Ya, mungkin assalam ini juga mungkin barokah dari almarhum. Almarhum selalu mendoakan. Dan yang terakhir, nampaknya benar apa yang disampaikan oleh almarhum. Aku khawatir sepeninggalku kaum muslimin nampaknya sudah mulai kehilangan 2 hal yang sangat penting dalam kehidupan. Yang pertama ikhlas, yang kedua barokah. Nah, saya tidak tahu persis, ini semua kami kembalikan kepada bapak-bapak. Kami tentu saja atas nama keluarga besar almarhum wal mahbub wal maghfurlah Habib Usman menyampaikan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza atas kehadirannya. Selamat datang kepada Pak Erwin, Wakil Wali Kota Bandung terpilih. Mangga Pak Erwin, ngadeg Pak Erwin segelahnya. Nah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Amin ya Allah ya sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghil karimu azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati syumulaha wa minal afiyati khusulaha wa minal aishi arghadahu wa minal umuri asadahu wa minal ihsani atammahu wa minal fadli adzabahu wa minal lutfi aqrabahu. Allahumma kullana wa la takun alaina. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa qrin bil afiyati guduwana wa salana wa munal bislahi uyubina waj'al taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa alaika tawakkalna wa i'timadana. Allahumma tsabbitna ala nahjil istiqamah wa a'idna fid dunya min mujibatin nadamati al qiyamah wa khaffif anna thiqlal awdhar warzuqna syatal abrar waqfina wasrif anna sarral asrar wa'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa akhawatina minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar.